Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuen no Makensukai berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Saat itu pukul 19.00, Leonis makan malam di bawah lentera di depan kemah Peleton ke-18. Gadis-gadis dari Peleton 26 juga datang ke sana. Mereka terpikat oleh aroma dan Regina berbagi beberapa masakannya dengan mereka juga. Sementara Peleton kelima sedang melakukan patroli, jadi bagaimanapun Regina akan menyisakan beberapa makanan untuk mereka. Intinya di sini mereka semua sedang menikmati sarapan yang sudah dibuat oleh Regina. Setelah itu mereka berencana untuk pergi mandi, namun danau tempat patung itu terlalu berbahaya. Jadi Elvin menggunakan bola mata penyihirnya untuk melihat-lihat sekitar. Sementara itu, di sisi lain Sherry bersenandung pada dirinya sendiri saat dia berjalan melalui lapisan ke-12 dari Dead Soul, tingkat yang dikenal sebagai Death's Gathering. Sebenarnya, Sherry tersesat sekali atau dua kali sebelum tiba di tujuannya, yaitu pembendaharaan bawah tanah Dead Hall. Intinya Sherry akan mengumpulkan beberapa indam sihir dan serta tulang untuk membuat undead. Jika Sherry bisa menemukan tulang berulang monster besar, dia yakin tuannya yaitu Leonis akan senang. Namun, ketika dia mendekati pintu pembendaharaan, sesuatu menarik perhatiannya. Bagian itu dilarang oleh kristal besar, dan tertidur di dalam material seperti permata adalah void yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, seolah-olah bereaksi terhadap kehadiran penyusup dan kristal itu mulai retak. Kembali ke perkemahan tempat kelompok Leonis. Di sini Elvin sedang berusaha menemukan tempat mandi yang cocok. Namun yang ditemukannya hanya kolam kecil, bahkan untuk dua orang saja tidak muat. Leonis mengusulkan mereka bekerja sama dan mandi sederhana. Leonis melangkah ke dalam hutan dengan tongkat dosa di tangan. Leonis membakar pepohonan untuk mendekati tujuan mereka dari kolam kecil yang ditemukan oleh Elvin. Leonis ingat itu sebelumnya adalah gudang kerangka. Sambil mengangkat tongkatnya, Leonis melantunkan mantra. Batu di sekelilingnya mulai melayang sejajar di sekitar kolam. Kemudian, Leonis menggunakan sihir ledakan di atas kolam. Itu adalah mantra tingkat keempat, yaitu Varga. Ledakan itu membawa air ke titik didih dan uap putih naik dari badan air yang sekarang lebih lapang. Dengan begitu, Leonis melepaskan pakaiannya dan berendam di dalam kolam dengan bersandar di dinding batu. Leonis di sini memikirkan Vera yang kemungkinan sekarang dia sudah sampai di Azure Hall. Tiba-tiba, Rizlia manggil Leonis. Rizlia mendekatinya dengan lentera di tangan dan tampak lega. Melihat kolam, ia mengepul, matanya melebar karena terkejut. Leonis yang bingung bertanya apa yang Rizlia lakukan di sini. Rizlia membuang muka, pipinya merona, lalu melepas atasan seragamnya. Leonis yang tercengang terdiam saat mendengar suara lembut kain yang bergeser. Rizlia dengan cepat menanggalkan pakaian dalamnya. Intinya di sini mereka mandi bersama. Di sini juga Rizlia menghisap darah Leonis. Kemudian mereka mengobrol. Leonis menganggap Rizlia sekarang lebih agresif. Kemudian Rizlia membahas tentang Vera. Rizlia curiga Leonis menyembunyikan sesuatu tentangnya. Jadi Leonis jelaskan bahwa Vera adalah teman lamanya yang bekerja dan berjuang di sampingnya demi orang lain. Rizlia bertanya apakah itu orang yang selama ini Leonis cari. Leonis bilang orang itu sangat dia sayangi.
Namun, Leonis belum tahu keberadaannya. Tapi Leonis sudah menemukan beberapa petunjuk, jadi Leonis yakin akan menemuinya. Rizlia bilang dia mengerti. Rizlia melepaskan Leonis dan menjauh sedikit. Dia menundukkan kepalanya dan dia terdiam. Lalu Rizlia mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Rizlia mengepalkan tangan di dadanya, yaitu tentang saat dia melawan pendeta itu, yaitu Nafakos. Sebelum mereka masuk ke obrolan itu, tiba-tiba pula Elvin menukik turun dari atas dan mentransmisikan suaranya. Elvin memberitahukan kepada mereka bahwa mereka kehilangan kontak dengan Platon kelima. Sesaat sebelum percakapan itu, Platon kelima lihat sedang berpatroli kira-kira 2 km jauhnya dari perkemahan. Ketika mereka menemukan sebuah bangunan kuno yang besar, tiba-tiba lihat mulai berjongkok dan mengerang kesakitan. Delsia dan anggota Platon lainnya bergegas menghampirinya, tapi lihat menyuruh mereka menjauh darinya. Sehingga anggota Platon kelima membeku saat aura mengancam lihat menyapu mereka. Di sini lihat mendengar suara Dewi dan lihat menutupi telinganya, namun itu sia-sia. Api meletus di sekitar lihat dan menelan tubuhnya. Api melompat dari lihat ke anggota terdekatnya, yaitu Birma yang lengannya terbakar. Menyadari gawatnya situasi ini, semua orang mengaktifkan pedang suci mereka. Karena tidak punya pilihan lain, Delsia menginstruksikan untuk menekan lihat. Tentunya dengan sebutan Kapten. Delsia berteriak, lalu mengangkat pedang sucinya dan sebuah bola besi. Sementara lihat teruyung-uyung berdiri dengan pedang lebar besar di tangannya. Orang dikenal sangat tenang oleh sekutunya sekarang berubah menjadi sangat ganas. Setelah kembali ke perkemahan, Leonis dari Rizlia segera menyadari ada yang tidak beres. Regina berbalik menghadap mereka dan berdiri di depan pondok. Regina yang melihat rambut Rizlia basah menanyakan padanya habis dari mana. Rizlia dengan gugup mengalihkan topik pembicaraan, yaitu menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun Rizlia itu orangnya sangat buruk ketika berbohong, tapi untungnya Elvin berlari dan mengalihkan pembicaraan. Elvin memberitahukan bahwa mereka kehilangan kontak dengan Platon kelima dan kelompok Regil. Elvin juga jelaskan mata penyihir yang dia kirim bersama mereka tiba-tiba hancur, dan bahkan Elvin tidak mendapat reaksi apapun darinya. Di sini mereka menduga kalau Platon kelima dan kelompok Regil telah diserang Void. Tapi anehnya, jika mereka diserang oleh Void dengan skala besar, Elvin langsung menyadarinya. Kemudian, tiba-tiba Leonis merasakan tanah mulai bergetar di bawah kakinya. Suara-suara familiar berteriak dari sisi lain kemah. Anggota Platon Silesia menunjuk ke sebuah objek yang terlihat melalui kanopi hutan dan Leonis mengikuti pandangan mereka. Regina tergagap ketika melihat ke arah itu. Jauh di kejauhan, sebuah struktur raksasa muncul di tengah hutan, yaitu sebuah piramida hitam besar. Tingginya 80 km dan cahaya mana hijau melesat melintasi dindingnya, membentuk pola geometris. Di sini Rizlia terkesiap dan bertanya apakah itu reruntuhan kuno. Sementara Leonis yang berdiri di sampingnya bereaksi berbeda. Itu karena Leonis tahu apa struktur itu. Itu adalah jantung dari Necrozoa, kuil Dewi Pemberontakan, tempat di mana Rizlia akan membuat ramalan dewanya. Leonis di sini bertanya-tanya apakah ada seseorang yang mengaktifkannya. Leonis di sini benar-benar bingung. Apa yang dia lihat tidak mungkin benar. Satu-satunya yang bisa mengaktifkan kuil Dewi adalah Raja Mayat Hidup. Bahkan perwira paling tinggi Necrozoa pun tidak bisa melakukannya. Karena kuil itu adalah ruang suci yang disediakan untuk Rizlia dan Leonis saja.
Leonis benar-benar sangat marah. Kemarahannya sudah lama dia lupakan. Leonis mungkin pangeran kegelapan yang pemaaf, tapi ada dua hal yang tidak pernah Leonis maafkan. Yang pertama adalah seorang yang menyakiti antek-anteknya, dan yang lainnya adalah siapapun yang berani menodai nama sucinya. Jadi siapa saja yang sudah berani menginjak-injak halaman suci kuil Dewi, Leonis akan menghukumnya paling berat. Melihat situasinya seperti ini, Riselia memecah anggota Peleton berdasarkan kemampuan pedang suci mereka. Dengan cepat membentuk tim dadakan, yaitu tanpa Peleton 18 dan Peleton 26. Dengan keputusan cepat yang Riselia ambil, membuat Leonis bangga dengan Riselia sebagai anteknya. Nah, Riselia mulai membagi kelompok, yaitu Elfin, Leonis, Silesia, dan Riselia akan pergi mencari Peleton liat. Regina, Sakuya, Meltis, dan Milea. Mereka berempat bantu Peleton Regil. Chia, Sat, mereka berdua menunggu di camp dan menggunakan titik estafet untuk menghubungi pasukan utama. Silesia dan dua siswa yang lebih tua lainnya mengangguk. Namun, Saku yang bersandar di pohon belakang berkata kalau dia pikir lebih baik dia sendirian. Itu karena pedang suci Sakuya, yaitu Rekimaru, memungkinkannya berakselerasi dan bergerak lebih cepat. Jadi dia akan lebih cepat jika sendirian. Tapi Silesia mulai keberatan, hanya untuk Sakuya memotongnya dengan kasar dan mengatakan Silesia itu hanya akan menjadi beban baginya. Sehingga para siswa yang lebih tua mengurutkan kening dan marah pada pernyataan Sakuya. Lalu dengan segera Elfin meminta maaf pada mereka dengan buru-buru, dengan mengatakan kalau Sakuya tidaklah bermaksud buruk. Setelah memikirkannya sejenak, Riselia menyetujuinya. Tanpa membuang waktu, Sakuya pergi ke hutan dengan pedang Rekimaru di tangan. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.